apakah sedemikian emosionalnya ya tersangka ini sampai berani membunuh di depan mata lagi. Dia udah minta ampun, nggak dipeduli, Don. Saya juga heran kok setega itu gitu. Apakah karena masalah pelecehan sehingga memotivasi membunuh, kecuali ada masalah kejiwaan pada diri Sambo. Karena nggak mungkin lah kalau kita dalam situasi normal pasti nggak mungkin membunuh. Tapi dalam situasi yang seperti itu ya mungkin saja kalau si Kuat itu memberikan kesaksian, Kuat Ma'ruf. Kan ada tuh di berita. Iya. Dia yang bilang duri dalam rumah tangga, dia yang mau bilang supaya lapor. Iya. Sebetulnya kalau si Kuat Ma'ruf nggak ngomong gitu nggak akan terjadi. Iya. Seperti itu gitu. Prof, kalau kita lihat lagi yang lain, kalau kita baca dalam dakwaan pelecehan seksual itu kan juga terus disebut oleh Ferdy Sambo, bahkan juga dalam dakwaan Hendra Kurniawan itu juga menyebut bahwa memang Sambo menyebutkan ada pelecehan seksual. Begini ya. Atas keterangan Ferdy Sambo. Kalau cerita soal pelecehan, perzinahan, kalau di hukum Islam itu minimal 4 saksi. Tapi kalau dalam hukum kita? Hukum kita 2 minimal. Oke, ada saksi. Satu saksi bukan saksi, testimoni dua itu nggak boleh. Minimal 2. Lalu pertanyaan kita, saat kejadian berapa saksi yang ada di situ? Iya. Orang situ keluar kan? Betul. Yang ada Ricky berdua Rizal aja. dan Eliezer keluar. Di rumah ada Susi. Ya. Ada 4 orang di Iya, rumah. tapi kan tidak menyaksikan. Tidak menyaksikan. Ketika 15 menit di kamar, yang ada berdua kan? Setelah itu keluar, kemudian si ibu bilang ada pelecehan kan? Keterangan yang nggak akan berarti apa-apa kok. Tidak akan bisa dibuktikan. Nggak akan. Artinya pelecehan seksual akan dihapuskan. Pasti ditinggalkan, nggak akan dipertimbangkan. Apalagi dengan cerita berikut, sebetulnya jadi tersangka malah dalam kasus pembunuhan. Iya, Aneh, dia kan? masuk dalam pembunuhan berencana malah. Aneh enggak gitu. Seorang korban pelecehan jadi tersangka. Kan nggak mungkin. Dengan tuduhan dia juga tersangka berarti hilang masalah pelecehannya. Kalau dia dijadikan pelecehan, siapa tersangkanya? Yosua. Iya. Yosua yang meninggal. Oke, tapi kalau kemudian meninggal, dituduh pasal 77 KUHP itu hilang. Nggak boleh dituntut. Tapi kemudian kalau pelecehan seksual itu disebutkan memicu kemarahan Ferdy Sambo sehingga terjadi proses pembunuhan itu. Ya, bagaimana makanya Ferdy Sambo menyesal karena dia tahu akhirnya apa yang terjadi itu tidak terjadi. Pasti begitu. Tahu bahwa tidak ada pelecehan seksual. Pasti. Dengan keterangan terakhir. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Termasuk Bapak dan Ibu dari Joshua. Terima kasih. Dan hakim bisa menyingkirkan itu berarti dalam pertimbangannya. Iya. Oke. Yang juga menjadi perbincangan di sini adalah soal kesematan justice kolaborator terhadap Barada Eliezer. Jadi gini ya, Justice JC itu sebenarnya berasal dari Amerika tuh. Waktu FBI ingin memberantas mafia organisasi. Ya, mafia organisasi di Amerika tidak akan terbuka lebar, ya, Al Capone, karena kalau tidak ada orang dalam yang. Nah, tapi syarat kalau di situ, pertama dia ada peran serta. Oke. Dan tapi peran serta yang tidak signifikan. Jadi saya baru nggak tahu sekarang di Indonesia ini JC ini dipergunakan seperti dengan syarat itu atau syarat sendiri. Pelaku utama, pelaku. Kalau kita bahasa dari kasus ini ada pelaku peserta. Yang pasti pelaku Sambo, pelaku pesertanya pasti ini yang Eliezer. Jadi dia pelaku peserta. Kalau pelaku peserta berarti dia sama memiliki main yang sama, ya, keinginan yang sama dan akibat yang sama dengan pelaku. Pertanyaan saya, apa kepentingan si Eliezer dalam kasus itu? Ya kan? Anda melihat tidak ada kepentingan? Ada. Karena kepatuhan terhadap
atasan saja yang dia berani mendorong dia untuk, yang satu lagi kan nggak mau. Iya, Ricky Rizal tidak Iya. mau, tidak berani. Ya, nggak tahu kenapa Eliezer nggak mau, karena mungkin deket ya, udah. Dan dia memang yang paling baru juga di situ dengan pangkat paling rendah juga. Iya, jaksa harus bisa ngorek Eliezer. Keterangan penting apa yang kemudian harusnya bisa Bahwa didapatkan? dia mengingat orang mati itu disuruh, bukan karena kalimat dihajar. Pokoknya dari segi hubungan birokrasi atasan bawahan, ya kan, non hukum atau non hukum tidak bisa mengelak lagi Sambo bahwa dia tidak menyuruh nembak, hanya hajar. Tapi kalau jaksa kemarin mengatakan dakwaannya 2, primer 340, Iya. rencana subsidiar pasal 338, berarti jaksa sudah memiliki bukti yang kuat untuk menempatkan 340 di sana, bukan 338 di primer 340 kan. 340 tidak terbukti, otomatis 338. Kalau 340 terbukti, 338-nya tidak perlu dibuktikan. Iya, ada 4 tersangka, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Belum Rizal. lagi ada yang saksi, 340. ada saksi kunci, ada saksi mahkota gitu kan. Iya, Eliezer 338 Iya. yang dikenakan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Begini, Prof. Bila Kasus ini tidak hanya soal pembuktiannya, tapi juga soal keberanian hakim memberikan vonis. Benar begitu, Prof? Itu juga pertimbangan fakta di persidangan. Hakim kan nggak pernah meriksa sejak awal. Faktanya juga hakim nggak tahu kecuali jaksa. Ya sih dia baca dakwaan jaksa. Jadi hakim itu akan memperhatikan perkembangan keterangan dalam sidang dan profil orang. Ketika kalau pidana tuh hakim juga melihat bagaimana gerak-gerik tersangka. Dia paling tidak punya ilmu pengetahuan psikologi juga hakim. Hakim paling enggak karena pengalaman bisa ngelihat nih orang bohong apa enggak gitu. Oke. Iya. Jadi yakin pasti hanya hakim yang berpengalaman yang bisa menyelesaikan perkara ini dengan objektif. Tentu kita akan lihat, Prof, bagaimana proses sidang ini akan berlanjut, karena sekarang ini masih pembacaan dakwaan, nanti juga berikutnya akan pembacaan dakwaan untuk Eliezer. Nah ini, Prof, dipisahkan antara Eliezer dengan terdakwa lain. Menurut Anda, itu strategi yang menguntungkan Eliezer? Pasti menguntungkan, tapi juga bisa merugikan karena dia tidak bisa cross eksaminasi. Kalau dihadirkan Mas Sambo kan bagus, bisa di cross eksaminasi. Pada waktu cross eksaminasi kelihatan mana yang bohong, mana enggak. Kenapa dipisah? Satu kerugian sebetulnya. Ketika dipisah, Iya. kerugian bagi Eliezer atau Ferdi Sambo? Eliezer dong. Kalau Sambo ya senang-senang aja. Karena suatu saat hakim harus menyimpulkan mana yang benar. Yang jelas ada orang mati kan? Jelas ada orang mati. Pasti ada pelakunya. Baik, kita tentu akan sekali lagi melihat ya bagaimana strategi-strategi jaksa ke depannya. Dan strategi juga pengacara. Profesor Romli Atma Sasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran, terima kasih atas Baik. informasinya di program Niluh. Ya. Sehat selalu, Prof.